Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Ardila, kelas A Akidah Akhlak, peserta PPG 2021 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa bahan ajar untuk materi akidah akhlak pada materi pokok kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam bab 5 untuk materi kelas 7 MTS. Di sini disampaikan adanya peta konsep, yang mana peta konsep ini menunjukkan beberapa materi yang akan dibahas di dalamnya. Di sini disampaikan kisah keteladanan Nabi Sulaiman yang menceritakan salah satunya adalah tentang biografi Nabi Sulaiman alaihissalam, keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, manfaat meneladani keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, perilaku yang mencerminkan Nabi Sulaiman alaihissalam, juga terakhir cara-cara mencontoh keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah melihat beberapa cuplikan video, di sini ada keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam yang akan dibahas. Nah, di balik karunia yang Allah berikan kepada beliau, terdapat beberapa keteladanan yang patut untuk dicontoh. Di antaranya yaitu rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala, mau berdialog dengan rakyat kecil, dan juga Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Masih ada lagi yaitu juga kehebatan kekhusyuan salat Nabi Sulaiman alaihissalam, itu bentuk keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Juga Nabi yang memiliki kecerdasan yang tinggi, Nabi yang memiliki sifat rendah hati, Nabi yang memiliki kasih sayang terhadap sesama. Juga Nabi Sulaiman terkenal dengan suka bermusyawarah. Lebih jelasnya di sini disampaikan Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki rasa malu pada Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam melihat karunia Allah terlalu besar, tetapi ibadahnya ia merasa masih kurang. Beliau malu memandang ke langit karena malu kepada Allah. Dan juga teladan yang berikutnya yaitu adalah mau berdialog dengan rakyat kecil. Dikatakan Nabi Sulaiman alaihissalam senang berkomunikasi dengan rakyatnya, walaupun rakyatnya hanya beberapa ekor semut. Ketika pasukan jin, manusia, dan burung-burung sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut bernama Jarsan. Ia berkata, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kau tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman bertanya, "Mengapa engkau berkata seperti itu?" Maka Jarsan menjawab, "Mohon maaf wahai Nabi, saya akan memerintahkan yang lain. Saya akan memerintah yang lain." Maka Jarsan berkata pada warga semut, "Wahai para semut, marilah kita minggir berbaris rapi untuk menyaksikan iring-iringan pasukan Nabi Sulaiman." Dari sinilah Nabi Sulaiman tersenyum dan berdoa pada Allah supaya diberi karunia pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan surat An-Naml ayat 18 sampai 26. Di situ ada beberapa kisah yang disampaikan di dalam Al-Qur'an untuk kita ambil dan ketik hikmahnya. Lalu kemudian selain dari yang dua tadi disampaikan, masih ada yaitu Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Walaupun beliau terkenal dengan Nabi yang sangat kaya raya, tapi beliau tetap bekerja sebagai wujud syukur. Nabi Sulaiman termasuk sebagian Nabi yang paling pandai bersyukur, seperti diungkapkan di dalam Al-Quran. Suatu ketika beliau bertanya pada Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah padaku seseorang yang bisa membuatku bersyukur." Lalu Allah memerintahnya melihat dua orang yang bekerja keras. Yang seorang bekerja keras bertujuan sekedar untuk mengganjal perut dari kelaparan, sedangkan yang satu lagi ia bekerja bertujuan untuk bersyukur dan tidak termasuk orang yang dikatakan penganggur. Lalu Nabi Sulaiman berdoa pada Allah supaya diajari pekerjaan yang membuatnya bersyukur. Lalu Allah mengajarinya ilmu penyepuh besi dengan emas, sehingga beliaulah manusia pertama yang menyepuh besi dengan
emas pada saat itu. Itu salah satu kelebihan dari Nabi Sulaiman alaihissalam atas karunia. Lalu kemudian masih ada lagi, yaitu kehebatan dalam kehusyuan ketika melaksanakan salat. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Nah, sampai-sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri salat. Sudahkah salat kalian khusyuk? Allah berfirman dalam surat As-Saba ayat 14. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Jadi pelayan yang bekerja keras untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau tidak salah ini cerita pada saat Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan pasukan jinnya untuk membangun sebuah bangunan yang tanpa mereka sadari ternyata mereka itu dipimpin dan mungkin diperhatikan oleh orang yang sudah meninggal pada akhirnya. Selama tidak ada perintah untuk berhenti, maka pasukan jin tersebut tetap melaksanakan pekerjaannya. Lalu beberapa tak lama kemudian, tiba-tiba Nabi Sulaiman tersungkur karena tongkatnya habis dimakan rayap. Barulah di situ mereka tahu ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam sudah lama meninggal. Wallahu a'lam. Di samping itu juga masih terdapat kelebihan yang lain, yaitu Nabi Sulaiman memiliki kecerdasan yang sangat tinggi ya. Dikatakan di sini sejak kecil Nabi Sulaiman sudah dikenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas. Bahkan sejak usianya masih 11 tahun, beliau sudah menampakkan bahwa ia memiliki otak yang tajam, kemampuan berpikir yang mengesankan. Beliau juga sangat teliti dan berhati-hati saat mempertimbangkan sesuatu sehingga mengambil sebuah keputusan. Pernah ada suatu kejadian Nabi Sulaiman itu memberikan keputusan yang tanpa diduga sangat sangat mengesankan untuk ayahnya sendiri, karena pada saat itu dihadapkan dengan orang yang memang sedang bersengketa ya di situ. Nah, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan sebuah keputusan dan ternyata kedua belah pihak bisa menerimanya. Disitulah bukti bahwa Nabi Sulaiman memiliki kecerdasan yang sangat tinggi Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Terlepas dari itu, Nabi Sulaiman alaihissalam masih memiliki sifat yang lain, yaitu memiliki sifat rendah hati. Apa itu sifat rendah hati? Sifat rendah hati itu dengan kata lain adalah tawadu ya. Banyak nikmat yang dikaruniakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam membuatnya semakin bersyukur kepada Sang Pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Syukur Nabi Sulaiman saat di puncak kesuksesan dituangkan ke dalam sebuah doa Nabi Sulaiman. Jika Anda sudah dikaruniai rezeki oleh Allah, jangan lupa untuk mensyukurinya seperti Nabi Sulaiman yang sangat mensyukuri nikmat Allah kepadanya. Rezeki, ketenaran, dan kesuksesan adalah karunia dari Allah untuk menguji kita apakah kita bersyukur kepada Allah atau malah mengingkarinya. Sungguh tidak tepat ketika ada orang sukses mengatakan, kesuksesan ini adalah hasil kerja kerasku. Orang seperti ini tidak akan kekal kesuksesannya karena tidak bersyukur. Sebaiknya kita mengatakan, kesuksesan ini adalah dari Allah agar aku mensyukurinya. Dan ada yang lebih dikenal lagi, istilah yang sering diucapkan, bukti syukur Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Allah itu dengan kalimat hadza min fadli rabbi. Jadi semua atas karunia Tuhanku. Semua tidak ada apa-apanya karena itu semua adalah titipan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi patutkah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kecil apapun itu. Lalu kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam juga memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu mukjizat kepada Nabi Sulaiman berupa mengerti bahasa binatang. Suatu hari rombongan besar Nabi Sulaiman hendak menuju lembah Asjalan, dan rombongan itu terdiri atas Nabi Sulaiman dan umatnya, malaikat, jin, dan binatang-binatang. Di tengah perjalanan beliau menyuruh rombongannya berhenti. Berhentilah sejenak, kita beri waktu kepada makhluk Allah untuk menyelamatkan diri. Itu ucap Nabi Sulaiman alaihissalam. Ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar dari obrolan pembicaraan antar semut, sedangkan pasukannya sama sekali tidak mendengarnya. Dikarenakan pasukannya dan tentaranya akan lewat, maka si
semut tersebut dengan takut terinjak. Semut tersebut menginstruksikan kepada pasukan semutnya untuk segera masuk sarang dan menghindari dari tentara Nabi Sulaiman karena takut terinjak. Gitu. Nabi Sulaiman sempat tersenyum saat itu mendengar pembicaraan yang disampaikan oleh semut. Kemudian Nabi Sulaiman juga suka bermusyawarah. Ini salah satu bentuk teladan Nabi Sulaiman alaihissalam yang patut dicontoh ya. Jadi tidak memutuskan sebelah pihak ketika keputusan sebuah kerajaan untuk menguasai kerajaan yang lain. Cukup dengan bermusyawarah, menyampaikan risalah rasulnya dari Allah, dan ketika disampaikan dan dapat diterima, maka amanlah sudah semua, tidak ada peperangan. Di sini keteladanan ini dapat kita lihat ketika Nabi Sulaiman bermusyawarah dengan para pembesar kerajaan yang bertujuan hendak memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke harapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi berkomunikasi di sini ya, selain kepada Ratu Negeri Sabah, juga kepada para bawahan-bawahannya. Beliau selalu membiasakan bermusyawarah. Nah, selain dari keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, itu disampaikan beberapa manfaat meneladani keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Manfaatnya yaitu semakin membuka cakrawala berpikir ketika tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, semakin mengetahui betapa besar kekuasaan Allah yang telah memberikan potensi kepada manusia untuk menjadi insan yang baik. Semakin merasakan bahwa tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Sama seperti halnya kita ya, penuh perjuangan untuk kelulusan PPG ini ya. Semakin yakin bahwa kelebihan yang diberikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, menyadari bahwa kecerdasan dan kekayaan tidak ada gunanya jika tidak diimbangi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu percuma memiliki kecerdasan, kepintaran yang tinggi, kekayaan yang banyak, namun tidak disertai dengan ketakwaan kita kepada Allah, percuma itu semuanya. Di hadapan Allah itu nggak ada artinya. Di sini disampaikan juga adanya perilaku yang mencerminkan keteladanan Nabi Sulaiman. Di sini disampaikan perilaku ya yang dapat mencerminkan keteladanan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa itu? Yaitu berani berpendapat secara bijaksana. Itu salah satunya. Kemudian pandai menguasai emosi meskipun menghadapi masalah berat. Ini biasanya kalau udah emosi ya, jarang sekali kita bisa menahannya. Nah, di sini dengan perilaku yang dapat mencerminkan keteladanan, ini bisa kita ambil hikmahnya. Tegas dan amanah dalam memimpin. Terus bertanggung jawab jika ada tugas dan kewajiban yang semestinya dilakukan. Adil dalam mengambil keputusan, teguh pendirian dalam mempertahankan akidah. Tunduk dan patuh melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak sombong meskipun memiliki kecerdasan dan kelebihan. Menggunakan kekayaan yang dimiliki untuk agama Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri pasrah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Terakhir, cara-cara mencontoh keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu dengan cara membiasakan diri membaca buku atau sumber bacaan lainnya tentang agama, khususnya kisah nabi-nabi. Melatih diri untuk selalu menyisihkan sebagian rezeki untuk beramal, membiasakan berbagi ilmu dengan siapa saja yang membutuhkan agar tidak menjadi kikir ilmu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam, berusaha menjadi orang yang bijaksana terhadap siapa saja, tidak merasa bangga jika dipuji orang lain, dan selalu bersyukur atas nikmat. Akhirnya saya sampaikan sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.